Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Pami Channel. Pada kesempatan kali ini BFJ akan mereaction kembali video-video yang mungkin viral dan ada kaitannya dengan horor ataupun berkaitan dengan hal-hal yang mungkin di luar nalar gitu. Kita akan membahas hal-hal tersebut yang mungkin nanti ada di video yang BFJ tampilkan. Nah, tonton video ini sampai selesai agar sahabat BFJ semua tidak salah paham, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFJ terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libat. Oke guys, kita langsung aja akan cek video yang pertama. Aku tewas karena ditumbalkan karena keserakahan manusia. Aku Rudi, seorang remaja sebuah kampung yang tewas akibat dari keserakahan manusia. Aku tewas tepat 1 bulan sebelum acara besar pernikahanku. Pada awalnya aku ingin menikahi seorang gadis desa yang aku cintai bernama Asih. Namun hal itu gagal total, dikarenakan aku telah tewas terlebih dahulu sebelum sampai ke acara pernikahanku pada hari saat aku meninggal. Seorang sahabat dekatku yang telah lama merantau kini telah kembali ke desa ini. Namun sayangnya kami tidak bisa bercanda gurau seperti 10 tahun yang lalu. Aku pun sempat muncul di hadapan Niko sebagai sosok roh, yang dimana hanya Niko yang bisa melihatku, dan aku pun menceritakan alasan kenapa aku bisa tiba-tiba tewas sebelum hari pernikahanku. Nah, ini mungkin ada kejanggalan. Meninggal sebelum hari pernikahan, seperti ada mungkin keserakahan manusia, berarti ada kaitannya dengan manusia, mungkin bisa tumbal atau apa gitu, jadi berkaitan dengan hal tersebut gitu. Dari kisah yang kita lihat tadi. Nah, kita lanjut kedua. Aku disembunyikan selama 15 tahun di sebuah gua batu. Aku Hasmi dan aku berhasil ditemukan warga. Setelah 15 tahun lamanya, aku disembunyikan di gua batu yang ada di sebuah desa Bajugan, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Pelakunya adalah seorang dukun yang sangat terkenal di desaku, yaitu Tete Jago. Motif penculikan yang ia lakukan selama ini terhadapku adalah untuk keperluan alat perdukunan dan tumbal demi menghadirkan jin. Waktu itu saat aku diculik, aku masih berusia 13 tahun. Dan kejadian itu terjadi pada tahun 2003, dan kemudian aku ditemukan pada tahun 2018, yang pada saat itu usiaku sudah 28 tahun. Pada awalnya semua keluargaku mengira aku sudah meninggal saat itu. Ayahku sudah mencariku sudah 2 tahun lamanya dan menghabiskan cukup banyak uang dalam upaya pencarianku. Dan terbongkarnya kasus ini karena ada sebuah perseteruan antara pelaku dan kakakku. Keduanya pun saling bertengkar dan saling memaki satu sama lain. Dan dalam pertengkaran itu, kakakku keceplosan akan mengancam dan melaporkan ke polisi perihal penyekapanku selama ini. Dan ternyata ada warga yang mendengar percakapan mereka. Dan pada akhirnya, hal ini pun dilaporkan ke polisi saat sudah ditemukan aku dalam keadaan linglung dan meminta untuk dikembalikan lagi ke goa itu karena ada jin yang bernama Amrin tengah menungguku di goa itu. Sungguh terlalu bukan. Nah, jadi kalau dari kisah ini yang tadi kita dengar tadi, ini kaitannya ya dengan tumbal, tapi dia tidak dibunuh, tapi mungkin kayak seperti apa ya, kayak dinikahi dengan si jin Amrin tadi mungkin. Kalau saya lihat gitu, bukan untuk diambil nyawanya, tapi isinya kayak mungkin ada jin yang memang menyukai manusia, sehingga yang mengalami kisah ini ataupun wanita yang tadi menjadi seperti istrinya atau apa gitu. Jadi sehingga dia keluar dari
gua itu diselamatkan dalam keadaan linglung, karena selama bertahun-tahun dia tidak berkecimpung dengan yang namanya manusia lagi, tapi dengan ya seperti itu. Jadi kayak sukmanya itu yang ditahan mereka, jadi dia kayak linglung. Oke, kita lanjut. Jadi ada cewek yang kebangun jam 1:30 pagi dan doi nggak bisa tidur lagi. Karena doi juga ngerasa lapar, doi jalan ke dapur dan mau ambil snack. Tapi pas doi lagi ngebuka bungkus snack itu, tiba-tiba ada sesuatu yang bikin doi kaget setengah mati. Perhatiin baik-baik. Cewek itu shock karena secara misterius ada suara hai yang kedengeran jelas dari belakang doi. Jackie. Hi. Padahal hari itu di rumahnya hanya ada doi dan temennya yang bernama Jackie. Sedangkan si Jackie udah tidur. Pantas aja doi kaget dan bingung karena sama sekali gak tahu itu siapa. Dengerin lagi deh. Ini luar negeri videonya. Oke guys, kita lanjut. Itu luar negeri kadang WebC kurang bisa menanggapi ya gitu, karena emang ya mungkin beda budaya, beda apa gitu. Oke, kita lanjut. Aku adalah Sulis, seorang janda muda yang harus menerima kenyataan di saat anakku Damar sudah tiada. Semenjak itu aku terus dihantui oleh sosok arwah Damar yang memintaku untuk mencari satnya. Dan inilah kisahku. Sore menjelang maghrib, aku melihat Damar yang sudah pulang dalam keadaan basah kuyup serta bibirnya yang tampak pucat. Samar-samar tercium aroma melati dan daun pandan dari tubuhnya. Bu, Damar sayang sekali sama ibu. Damar kangen sama ibu, ucapnya lirih kepadaku. Kamu itu ada-ada saja, kan tiap hari ketemu ibu. Sudah sana mandi saja, jawabku kepadanya, dan ia pun mengangguk. Lantas aku menyiapkan makanan untuk Damar, dan mendadak terdengar anak bungsuku menangis. Aku segera menuju kamar dan melihat Damar sedang duduk di sebelah sang adik. Ibu, bagaimana kalau Damar pergi sama bapak? Ucapnya yang tiba-tiba. Mendengarnya membuatku kaget, dan menyuruhnya untuk jangan mengatakan itu. Tak lama kemudian terdengar suara ramai warga datang ke rumahku yang membuatku bingung. Lalu salah satu warga mengatakan belasungkawa atas meninggalnya Damar. Mendengar itu, tentu saja aku tidak mempercayainya. Sebab Damar hari ini sedang berada di rumah. Nah, jadi ini kayak kisah apa ya, meninggal jasadnya masih baru ditemukan di luar rumah atau di mana gitu, di tempat lain gitu kan, tapi ruh ataupun korin lah kita bilang ya, korin anak tadi udah datang ke rumah untuk mungkin menyampaikan kata-kata terakhir atau apa gitu, yang menandakan bahwasanya dia itu sudah tidak ada gitu. Dan merinding ini guys, merinding ya. Kalian bayangkan aja kalau sahabat BC semuanya punya anak ya, sekolah segala macam, pulang rupanya bukan dia yang pulang tapi itu korinnya, atau ya kita bilang mungkin ya korin lah kita bilang ya, korinnya, tapi si anak sudah tiada. Bayangkan saja gimana sedihnya. Lanjut. Terus kenapa alasanmu membunuh mamamu? Depresi karena cerai sama istri saya, Pak. Iya, ini mama kandungmu? Iya. Kenapa kau bunuh? Karena depresi doang? Iya. Itu alasanmu? Iya. Kenapa mamamu jadi korban? Kau tahu nggak yang melahirkanmu siapa? Iya, karena gini, Ini membunuh mama. nggak sanggup ngurus anak saya itu sendiri, Pak. Terus kau bunuh mamamu langsung kau masukkan gitu aja? Kok dari bahasa sih bahasa Iya, Romanya kau gali langsung kau begitu tergeletak langsung kau masukkan gitu? Iya, Pak. gitu. Kayaknya lain sih, kayak udah pikirannya nggak waras juga sih yang gila gitu. Aku nekat membongkar makam ibuku setelah dikubur selama 40 hari. Tragedi ini terjadi di Desa Bojonegoro, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Karena aku yakin dengan ilmuku, aku bisa menghidupkan kembali ibuku yang sudah meninggal. Jenazah ibuku yang masih lengkap dengan kain kafan itu kusimpan di belakang rumah.
Kulekatkan di atas tempat tidur yang beralaskan kain putih. Namun lama-kelamaan jasad ibuku menghitam dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Untuk menyamarkan aroma itu, aku meletakkan ibuku di atas plastik putih transparan, lalu menyiraminya dengan pewangi. Kejadian ini terjadi tahun 2016, beberapa saat sebelum ibuku meninggal. Ia berpesan kepadaku bahwa kelak, jika ibu meninggal, hidupkanlah kembali dengan ilmu ibu. Awalnya aku sering didatangi lewat mimpi atau firasat, dan beliau selalu meminta tolong karena kesakitan. Aku pun tak tega, dan aku berniat menolongnya. Setelah jasad ibuku kubawa pulang, mulailah aku bersama 9 orang pengikut aliranku melakukan ritual menghidupkan kembali ibuku. Aku melakukan itu setiap malam Selasa Kliwon dan malam Jumat Kliwon, dengan mantra-mantra dalam bahasa Jawa, diiringi irama gamelan Jawa. Selama 1 bulan aku melakukan ritual itu, namun ibuku tidak bisa hidup lagi. Justru, aku harus berurusan dengan pihak berwenang. Gila guys. Punya niat, punya harapan untuk menghidupkan ibunya kembali menggunakan ilmunya yang mungkin dari pelajarinya, tapi ya nggak mungkin gitu. Nah, ini istilahnya terlampau berekspektasi tinggi, karena kalau ilmu-ilmu seperti itu jarang, ataupun ya itu hanya kisah Nabi Isa kalau salah ya, yang bisa menghidupkan kembali orang, itu pun hanya untuk ditanyai masalah kasus atau apa gitu. Nah, jadi kalau yang di sini tadi ini memang ya gila lah pemikirannya, kalau saya pikir ya sungguh luar biasa pemikirannya, tapi ya mustahil lah gitu kan. Kalau yang ada sih kayak gitu jadinya mengundang jin atau makhluk halus yang ya mungkin lebih ke arah yang fasik ya, karena ritual-ritual yang mungkin kalau untuk menghidupkan ini kan biasanya ya kita tahu lah kemana jalurnya gitu kan. Oke, mungkin itu aja bisa BPC tampilkan pada video kali ini. Yang lebih dan kurang BPC minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.